Jumpa kembali Sobat All About China. Topik di penghujung tahun, admin ucapkan banyak terima kasih kepada sobat yang sudah setia bersama All About China sepanjang tahun. Sebentar lagi pergantian tahun, kita semua masuk di tahun yang baru, tahun penuh berkah, tahun dan hari baik bagi sobat sekalian dan juga admin tentunya. Selamat datang tahun baru 2024. Kita panjatkan puji syukur. Langsung ke topik penutup tahun 2023. Membangun data center yang berisikan server-server di pusat data sudah biasa. Setiap perusahaan besar pastinya punya yang diletakkan di gedung. Kini data center tidak lagi diletakkan pada umumnya. Kali ini justru diletakkan offshore, dilepas pantai, ditenggelamkan di dasar laut. China menenggelamkan sebuah modul rangkaian data center server seberat 1.300 ton, setara 1.000 unit mobil atau setara kapal selam KRI Nanggala. Sebuah superkomputer dengan kinerja setara 60.000 personal komputer atau PC, atau dapat memproses 4 juta gambar definisi tinggi dalam waktu 30 detik. Sebelumnya tahun 2020, China sudah memulai menenggelamkan modul atau data center yang lebih kecil. Tiap tahun China terus menambah kapasitas data center bawah laut, menjadi China pengoperasi data center bawah laut terbesar saat ini, kemudian disusul Amerika. Hanya 2 negara sejauh ini yang mengoperasikan data center dasar laut, namun punya China jauh lebih besar, sebab sudah menjadi tujuan rancangan pencapaian pemerintah pusat dalam 10 tahun ke depan. Ambisi akan menenggelamkan 100 superkomputer atau data center di dasar laut dalam waktu 5 tahun ke depan, dengan kemampuan keseluruhan akan setara 6 juta personal komputer, bertujuan menghemat 175 juta kilowatt listrik, menghemat tempat atau lahan hampir 10 kali lapangan sepak bola, membangun ekosistem digitalisasi maritim. Berkat konstruksi di dasar laut, hal fundamental dapat dihemat, seperti lahan darat seluas 6 hampir 7 hektar dapat digunakan untuk hal lain seperti industrialisasi hingga perumahan maupun lahan pertanian. Penggunaan listrik yang notabene data center dapat mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar juga dapat dihemat. Salah satu faktor adalah produksi panas dari data center yang berjalan non-stop, sehingga membutuhkan pendingin ruangan. Berkat diletakkan di dasar laut sebesar 175 juta kilowatt per jam listrik dan 105.000 ton air tawar setiap tahun dapat dihemat. Data center bawah laut dapat memanfaatkan air laut sebagai pendingin alami. Menghemat operasional, data center basis laut akan lebih efisiensi listrik sekitar 40-60% daripada data center yang dibangun pada umumnya di darat. Namun untuk membangun superkomputer dasar laut bukan hal mudah. Tidak banyak negara yang dapat melakukan sejauh ini. Banyak tantangan teknis, sebab harus menurunkan modul 1.300 ton ke dasar laut. Bukan perkara mudah, perlu berjam-jam. Benda-benda tersebut harus dibangun tahan tekanan, korosi yang disebabkan air laut. China merancang data center mereka hampir bebas pemeliharaan, tahan selama 25 tahun.
Karena inti diletakkan di dasar laut, maka tidak memerlukan ruangan yang besar untuk pengoperasian. Data center basis bawah laut terdiri dari 4 bagian: stasiun pantai, gardu induk bawah air, modul pusat bawah air, dan kabel komposit fotolistrik bawah laut. Stasiun pantai hanya sebesar beberapa ratus meter persegi dan memiliki kurang lebih dari 10 staf. Keuntungan dari pusat data bawah laut sangat efisien operasional, memiliki sistem kendali jarak jauh cerdas, sehingga inspeksi harian personel operasional dapat dikurangi. Pusat data jenis baru dapat diintegrasikan dengan sumber energi bersih seperti tenaga angin lepas pantai, tenaga ombak hingga tenaga matahari yang dipasang di permukaan laut, dibuat menyerupai kapal selam atau berbentuk silinder tabung untuk memastikan ketahanan struktural terhadap bencana dasar laut dengan berbagai faktor seperti badai, erosi, arus bawah laut, gempa, dan sebagainya. Berkat diletakkan di bawah laut, justru meminimalisir risiko bencana di darat yang dapat mengganggu data center seperti angin topan, badai, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Operator mendapatkan pengalaman baru, yaitu lewat alat pemantau, menyaksikan ikan berkumpul berenang mendekati superkomputer bawah laut, hamparan pasir terumbu karang yang berkilau terpapar sinar matahari di siang hari. Lokasi data center atau server di pantai dasar laut Hainan dengan kedalaman 40 meter. Modul-modul yang lain akan terus disebar hingga 2025. Pusat komputasi Cina kini bukan saja di darat, kini juga di dasar laut. Dasar laut bukan lagi hambatan bagi manusia untuk meletakkan otak pemrosesan komputasi tingkat tinggi yang menjadi pusat pemikiran, penyedia layanan, dan komputasi peradaban modern. Sampai sudah di penghujung topik, sampai sudah di penghujung tahun. Jumpa di tahun depan, sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktu meramaikan channel ini. Sampai jumpa. Salam All About China.